Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian virtual. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi usaha sederhana dalam melanjutkan tradisi yang mulia, yaitu tradisi tolabul ilmi. Insya Allah materi yang akan dibahas An-Nasihah ya, sebagai pengantar ya, sebagai pengantar untuk tema-tema kedepannya. Jadi ini mukodimah ya, meskipun beberapa tema sudah terlanjur dibahas kemarin ya. Nah, kembali lagi ke pembicaraan tentang istilah dalam bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu ya, kalau mengkaji nanti bahasa Arab itu banyak sekali kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dan jumlahnya tidak terhitung ya. Jumlahnya tidak terhitung. Nah, misalkan kita punya MPR DPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, itu kan semuanya bahasa Arab Pak ya. Majelis kan, majelisun itu tempat duduk, jalasa yajlisu, julusan itu duduk, majelisun tempat duduk ya. Permusyawaratan, nah musyawarah itu bahasa Arab ya, syawir artinya berdiskusi begitu. Rakyat juga sama, jadi rakyat itu sesuatu yang dipimpin, digembalakan. Kalau pengembala kan juga disebut ro'in ya, yang dipimpin, yang diatur itu rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, zawan itu bahasa Arab untuk satu tempat yang digunakan ya, mengotak-atik rumusan tujuan ya untuk dilaksanakan ya, berdasarkan target ya, sering diartikan kantor. Dawan itu kantor. Perwakilan, wakil juga bahasa Arab ya, rakyat juga sama bahasa Arab. Jadi MPR DPR itu bahasa Arab semua ya. Nama-nama hari kita ya, Ahad, Itsnin, Tsulasa ya, Ruba'a, kemudian Khamis ya, Jumu'ah, Sab'at, itu semuanya bahasa Arab ya. Nah, jadi pertanyaannya ini yang harus kita perhatikan ya Pak Haji. Di dalam kajian keislaman di Indonesia, nanti banyak kosakata ya dalam bahasa Arab ya yang mengalami penyempitan makna. Jadi maknanya menyempit ya. Misalkan sabar. Nah, sabar diartikan diam. Padahal sabar bukan diam ya. Ajaran Quran tidak pernah mengajarkan sabar itu diam. Kemudian ikhlas diartikan tidak dibayar. Bagaimana ikhlas itu tidak dibayar? Nah, di dalam Quran kan ada surah Al-Ikhlas. Apa maknanya? Surah tidak dibayar. Kan bukan begitu ya. Syukur hanya diartikan mengucap alhamdulillah. Padahal syukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah, meskipun alhamdulillah itu adalah salah satu bentuk syukur yang mungkin yang paling kecil ya. Nah, atau banyak kosakata lain yang misalkan memiliki konsep yang luas seperti silaturahim. Nah, ini Bapak Ibu, silaturahim ya. Silaturahim itu unik. Di kita justru makna yang menyebar terkait kosakata silaturahim itu adalah makna makna jahiliyah, makna sebelum datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Silaturahim itu. Jadi makna dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, silaturahim itu menurut pendapat para ulama itu tidak banyak diketahui orang. Dan kalau kita kaji, mungkin misalkan kalau Bapak dan Ibu minta untuk saya menjelaskan silaturahim, setidaknya di forum kajian virtual ini ya, kalau Pak Haji Darwin tadi bilang majelis virtual ini, setidaknya saya membutuhkan minimal 4 pertemuan untuk menjelaskan apa itu silaturahim sebenarnya. Nah, ini kan unik. Jadi konsep di dalam Islam, di dalam Quran, dalam hadis yang begitu luas, ketika diserap menjadi bahasa Indonesia, ya ketika datang kepada komunitas orang yang tidak paham bahasa Arab, apalagi hanya bermodal
kitab terjemahan, maka maknanya menjadi sempit, menyempit ya, dan tidak mewakili, tidak terwakili. Nah, itu banyak sekali ya bahasa-bahasa yang tidak terwakili. Nah, ini bisa dibayangkan oleh Bapak dan Ibu, misalkan ketika kita menerjemah Al-Qur'an saja ya. Nah, di dalam Al-Qur'an kan ada konsep tentang kebaikan ya. Kebaikan itu ada yang disebut dengan khair, itu juga kebaikan, seperti ungkapan fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ada juga ma'ruf, seperti ungkapan kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu sedekah. Kemudian ada juga birrun ya, al birru, itu juga diartikan kebaikan, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian hasanatun, hasanah juga diartikan kebaikan, atina fi dunia hasanah gitu kan, ya Allah berikan kebaikan di dunia gitu kan, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, dan seterusnya. Nah, kemudian juga thayyibah, misalkan thayyibah juga kebaikan, kulu makanlah halalan thayyiban, yang halal dan yang baik tuh. Jadi bagaimana khair, ma'ruf, birrun, hasanah, thayyibah, semuanya diartikan kebaikan. Nah, itu masalah kita memiliki bahasa Indonesia ya. Jadi tidak terwadahi. Jadi bagaimana bisa seseorang memahami konsep-konsep di dalam Islam tanpa memahami bahasa Arab. Nah, ini makanya saya tidak heran kalau sekelas ulama rahimahullah itu mewajibkan umat Islam belajar bahasa Arab. Karena menurut beliau, kalau umat Islam tidak bisa bahasa Arab, bagaimana sholatnya bisa khusyuk katanya. Karena yang disebut dengan khusyuk di dalam sholat adalah paham apa yang sedang dibaca, paham apa yang sedang diucapkan. Jadi yang disebut dengan khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa, tidak terlihat apa-apa, tidak terdengar apa-apa, bukan begitu ya. Yang disebut dengan khusyuk itu paham apa yang sedang dibaca, apa yang sedang diucapkan. Nah, itu problem ya, dalam umat Islam khususnya di Indonesia ya, terkait kebahasaan. Nah, juga nanti mungkin kita akan menemukan fakta bahwa semua konsep yang maknanya menyempit itu juga ada sedikit banyak pengaruh dari kolonialisasi penjajah dulu. Ya, kolonialisasi Belanda yang memang melarang orang tua kita dulu untuk menerjemah Al-Qur'an ya, untuk menerjemah hadis, untuk menerjemah bahkan khutbah Jumat kan begitu. Akhirnya memang dulu tidak semudah sekarang kan akses keilmuan Islam. Nah, baik, mari kita mulai, termasuk ini ya, nasihah. Nasihah ini adalah kosakata yang juga nanti kita bandingkan apa yang dimaksud dengan nasihah. Oh, berarti nanti bahasa Indonesia mengambil nasihah itu ya dari bahasa Arab an-nasihatu, diserap jadi bahasa Indonesia nasihat. Oh, berarti mengambil sisi ininya saja. Jadi sudah menyempit. Karena kalau semacam sebatas nasihat bahasa Indonesia, yang padanan yang lebih tepat di dalam bahasa Arab itu adalah mau'izoh. Mau'izotun. Jadi guru menasihati murid, bapak menasihati anak, ya, pengalaman menjadi nasihat hidup. Itu dalam bahasa Arab padanannya adalah mau'izotun, mau'izotul hasanah, ya, nasihat yang baik. Nah, sedangkan yang akan kita bahas ini adalah an-nasihah dalam pengertian asli berbahasa Arab. Nah, supaya tidak terlalu lama mukadimahnya, jadi langsung kita bahas. Kita lihat dulu bagaimana Al-Quran menggunakan kalimat nasihah ini. Kalau saya katakan kalimat di dalam bahasa Arab itu maksudnya kata, ya, dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia itu huruf, kata, kalimat, begitu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab yang paling kecil huruf sama, yang padanannya dengan kata itu disebut kalimat, yang padanannya dengan kalimat disebutnya jumlah, kan begitu. Jadi kalau bahasa Indonesia itu huruf, kata, kalimat. Kalau dalam bahasa Arab huruf, kalimat, jumlah. Nah, maka kalimat nasihah di dalam Al-Quran bisa kita temukan misalkan di surah Al-A'raf ayat 62. Nah, ini lihat ya, nanti kita bandingkan ucapan para nabi. Ternyata Bapak, Ibu,
ketika Nabi menyebutkan Islam adalah nasihat. Nah, itu ada hadisnya, nanti ditampilkan ya. Ternyata para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun sudah menyebutkan hal yang sama. Contoh ini, surah Al-A'raf ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uballigukum risalati rabbi. Siapa ini yang berbicara? Nabi Nuh alaihissalam. Dalam tradisi Yahudi disebut Noah, ya. Dalam Torah Yahudi disebut Noah alif shalom atau Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata, aku sudah menyampaikan, uballigukum risalati rabbi. Aku sudah menyampaikan risalah dari Tuhanku. Risalah ini maksudnya adalah amanat, begitu ya, yang harus disampaikan dalam berdakwah sebagai seorang rasul. Wa ansohu. Nah, ini menggunakan kalimat wa ansohu lakum wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini disebut kalimatnya ansohu. Ansohu itu apa? Aku ya sedang atau akan memberikan nasihat. Jadi ansohu ini kalau dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya sedang, akan, atau lil istimror, berulang-ulang terus gitu Pak. Ya, kalau dalam bahasa Inggris apa? Present tense, begitu ya. Nah, present tense. Jadi sedang, akan, atau terus berulang-ulang. Ini Nabi Nuh menggunakan bentuk kalimat itu. Wa ansohu lakum. Nah, mari kita bandingkan dengan Nabi yang lain. Bapak dan Ibu bisa merujuk pada surah Al-A'raf ayat 68. Di situ disebutkan sama kalimatnya. Lihat, ini kalimat yang sudah pernah disampaikan oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Uballigukum risalati rabbi. Sama ya, sama dengan Nabi Nuh. Nabi Hud itu kan setelah periode Nuh ya. Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah, ini artinya setelah periode Nabi Nuh ya, Nabi Hud itu mengucapkan kalimat yang sama. Uballigukum risalati rabbi. Hei, kaumku. Ada menyampaikan amanat-amanat Tuhan. Risalati rabbi. Wa analakum nasihun amin. Nah, ini redaksinya berbeda. Ingat, apa yang tertulis di dalam Quran itu bukan by accident, bukan kebetulan, tapi semuanya by design, ya. Memang disengaja oleh yang menciptakan. Wa analakum, dan aku bagi kalian ini nasihun amin, hanyalah pemberi nasihat. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut isim fa'il. Isim fa'il itu adalah kata benda yang menunjukkan dia subjek, ya, pelaku pekerjaan. Nasihun, aku pemberi nasihat. Bedakan dengan Nabi Nuh tadi ya, aku sedang dan terus menerus. Tapi kalau Nabi Hud, aku hanyalah pemberi nasihat. Nah, nanti dibedakan. Nah, kita bandingkan lagi. Satu lagi. Bapak dan Ibu merujuk pada surah Al-A'raf ya, masih ayat 79. Di sini ada ucapan Nabi Soleh. Nabi Soleh ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Berarti setelahnya lagi. Wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi. Sama ya. Nah, berbeda redaksi sedikit tapi isinya sama. Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Robku. Sama, risalati Robbi. Wa nasohtu, ini bentuknya beda lagi. Wa nasohtu lakum, walakin la tuhibbun nasihin. Dan aku sudah memberi nasihat. Ini kalau dalam bahasa Inggris bentuk past tense, bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi, ya. Fi'il madhi itu sudah lampau, sudah dilakukan, ya. Wa nasohtu lakum walakin la tuhibbun nasihin, dan aku sudah memberi nasihat kepadamu tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Nah, mari kita bandingkan. Oh, ini satu lagi ya, Al-A'raf 93, Nabi Syu'aib. Syu'aib ini ya sudah jauh sekali dari Nabi Soleh pun jauh ya. Fatawala anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi. Sama ya? Sama, dan masih di surah Al-A'raf. Sungguh aku
telah menyampaikan amanat-amanat Tuhanku. Wa nasohtu lakum. Ini sama dengan Nabi Sholih ya, menggunakan bentuk past tense atau fi'il madi. Wa nasohtu lakum, dan aku telah memberi nasihat. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, maka bagaimana aku bersedih hati terhadap orang yang kafir. Nah, lihat. Jadi dari 4 nabi dan rasul itu kita hitung ya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Sholih, dan Nabi Syuaib alaihissalam ajma'in yang menggunakan 3 redaksi yang berbeda ya. Jadi sama-sama menggunakan bentuk menggunakan kata nasoha ya, derivasinya berbeda nanti. Ada yang menggunakan present tense ya, ada yang menggunakan past tense ya. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Ini saya mengutip dari pendapat para ulama ahli tafsir ya. Keunikan gaya bahasa Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an menyajikan kosakata yang dipakai ya, bagi kita, kalau kita paham bahasa Arab, itu bisa membayangkan kondisi dakwah Nabi yang mengucapkan ucapan tersebut. Bagaimana kondisi dakwahnya? Bahkan nanti ada yang sama yang menarik terkait dengan ucapan Nabi Musa dan Nabi Isa yang hanya berjarak setelah ya urutan ayatnya itu berurutan ya. Kalau tidak salah ayat 5 dan ayat 6 ya, Nabi Musa dan Nabi Isa memanggil Bani Israel sama-sama tetapi menggunakan redaksi yang berbeda, dan kita bisa tahu pemandangan dakwah seperti apa yang mereka alami. Itu hebatnya gaya bahasa Al-Quran. Nah, kalau di sini Nabi Nuh menggunakan lafaz ansohu, aku sedang, akan, dan lil istimror, terus-menerus berulang-ulang menasehati kalian. Menurut para ulama ahli tafsir, menunjukkan bahwa dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu terus-menerus dalam waktu yang lama. Dan kita tahu Nabi Nuh alaihissalam kan berdakwah sampai usia 950 tahun ya. Itu bukan waktu yang singkat, 950 tahun. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. 1000 tahun kurang 50, begitu bahasanya. Alias 950 tahun. Makanya menggunakan kalimat ansohulakum. Ya, dan aku sedang, akan, dan terus-menerus menasehati kalian dalam waktu yang lama, tapi pengikutnya tetap sedikit. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, Nabi Hud alaihissalam menggunakan bentuk isim fa'il. Isim fa'il ini adalah kata benda yang menunjukkan pada pelaku pekerjaan, ya, subjek. Nah, ya, bentuknya adalah nasihun. Apa? Menurut para ulama ahli tafsir, ahli bahasa, menunjukkan dakwah beliau Nabi Hud alaihissalam ini berdakwah dengan kelembutan. Bagaimana bisa berkesimpulan seperti itu? Contohnya begini, antara isim fa'il, kata benda ya, yang menunjukkan pelaku, dengan kata kerja, itu kan lebih lembut isim fa'il. Misalkan saya begini, saya harap, ini kalimat saya ya, saya harap saya menjadi pemakmur masjid ini. Itu kan lembut sekali. Saya harap saya menjadi seorang pemakmur masjid. Beda dengan kata kerja. Saya mengatakan misalkan, saya akan makmurkan masjid ini. Nah, itu kan beda ya. Saya akan makmurkan dengan mengatakan saya ingin jadi pemakmur masjid. Nah, itu bahasanya berbeda. Ya, yang satu itu tegas menggunakan kata kerja itu. Yang satu lagi ini diatur sedemikian rupa bahasanya sehingga menjadi lembut. Dan kita tahu di dalam tarikh Nabi Hud, ya, beliau adalah orang yang sangat sabar, sangat lembut menasihati kaumnya, ya. Nah, itu terlukis dalam bentuk kalimat yang beliau ucapkan, wa ana nasihun lakum, dan aku hanya seorang penasehat yang menyampaikan nasihat kepada kalian. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, Nabi Sholih dan Nabi Syuaib menggunakan lafaz wa nasohtu. Ini adalah bentuk past tense, bentuk fi'il madi. Ya, mungkin Pak Haji ya kalau membaca Quran
Al-Quran lalu melewati ayat-ayat ini, kita mungkin tidak akan memperhatikan, ya, tidak ngeh gitu ada perbedaan seperti ini dan ada maksudnya. Tetapi para ulama ahli tafsir memberikan ilmu kepada kita bagaimana keunikan gaya bahasa Al-Quran. Nah, Nabi Shalih dan Nabi Syuaib itu menggunakan fiil yang sudah lampau, ya, karena menunjukkan berdakwah sudah pada titik akhir saat itu. Jadi sudah dalam masa selesai berdakwah dan sudah ditawarkan kepada kaumnya apakah mau menerima, menurut, atau mau membangkang. Kalau menerima, begini konsekuensinya, ya, menjadi umat yang mau diatur oleh Nabi Shalih dan Nabi Syuaib. Tetapi kalau membangkang, begini konsekuensinya. Itu sudah disampaikan, ya. Kalau membangkang, konsekuensinya misalkan diazab. Itu sudah disampaikan. Makanya ketika umatnya ini terus membangkang dan malah menantang azab, kan umat Nabi Shalih itu, ya, mereka menantang, ya, menantang azab. Makanya Nabi Shalih dan Nabi Syuaib hanya bisa geleng-geleng kepala. Jadi inikah pilihan kalian, ya, di akhir dakwah para Rasul ini, Nabi Shalih dan Nabi Syuaib? Inikah pilihan kalian? Inikah yang kalian pilih? Azab Allah yang kalian pilih? Makanya dengan nada menyesal, ya, dengan nada kesal marah, Nabi Shalih Nabi Syuaib mengatakan wa nasohtu lakum, dan aku sudah menasihati kalian. Kajeun we ayeuna mah gitu kan. Ya, rasakan sendiri azabnya. Nah, itu gaya bahasa Al-Qur'an. Nabi Nuh alaihissalam menggunakan bahasa fi'il mudhari, ya, artinya berdakwah dalam waktu yang lama. Nabi Hud menggunakan isim fa'il menunjukkan kelembutan dalam berdakwah. Nabi Shalih dan Nabi Syuaib itu menggunakan fi'il madhi, ya, menunjukkan keputusan akhir dalam berdakwah. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu. Ini hadis yang saya maksud. Diterima dari Tamim Ad-Dari. Jadi tadi kita sudah lihat bentuk nasihat di dalam ayat Al-Quran. Kemudian kita sekarang bandingkan dengan nasihat di dalam hadis. Dari Tamim Ad-Dari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ad-dinu an-nasihah. Ini ucapan Rasul juga. Agama inilah nasihat. Nah, jadi kan sama, ya. Tadi Nabi Nuh mengatakan aku sudah memberi nasihat, Nabi Hud alaihissalam sudah memberi nasihat, Nabi Shalih, Nabi Syuaib juga demikian. Kemudian sekarang Nabi Muhammad pun mengatakan memang agama yang harus disampaikannya adalah nasihat. Kulna, para sahabat bertanya. Ini harus diperhatikan juga pertanyaan para sahabat. Kenapa harus diperhatikan? Di sini redaksinya kulna liman. Sahabat bertanya, menunjukkan bahwa sahabat sudah paham apa itu nasihat. Karena kalau tidak paham, pertanyaan pertama yang keluar, yang dilontarkan oleh sahabat itu harusnya mahiyan nasihat. Ya Rasulullah, mahiyan nasihat, gitu kan? Atau wama nasihatu? Rasul, nasihat itu apa? Mungkin begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa nasihat adalah kalimat yang sudah dikenal di zaman jahiliyah. Dan para sahabat paham apa itu nasihat. Makanya ketika Nabi mengatakan Islam adalah nasihat, para sahabat hanya bertanya, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wali ammatihim, atau wa'ammatihim. Bagi Allah satu, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin umat Islam, termasuk para ulama, dan juga bagi seluruh umat Islam. Nah, ini kan kalau kita bandingkan dengan nasihat di dalam bahasa Indonesia, mungkin kita akan kesulitan memahaminya. Ya, kalau Islam adalah nasihat, bagi siapa? Bagi Allah. Kumaha nasihatan Allah gitunya. Ya. Jadi pasti akan kesulitan. Nah, maka di sini Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi Islam adalah an-nasihah, artinya ini lafaz yang bukan sembarangan. Bisa mewakili apa itu agama Islam. Ya, nasihat itu luas, ya, maknanya luas. Atau mewakili tujuan agama itu. Jadi bukan mewakili agama secara keseluruhan dengan konsep-konsepnya,
tetapi mewakili eksistensi Islam itu sendiri. Ya, jadi ada 5 pihak sebagai objek tindakan nasihat, ya. Maka 5 pihak ini, ya, memiliki hak untuk dilakukan oleh kita, ya, sikap nasihat. Nah, jadi an-nasihah ini adalah satu sikap yang bisa mewakili keberadaan agama Islam, ya, eksistensi Islam di muka bumi, yang mana mampu mempengaruhi zat Allah, kemudian mampu mempengaruhi kitab suci, ya, kepada Rasulullah, kepada para pemimpin muslim, dan juga kepada umat Islam secara keseluruhan. Jadi hebat sekali sikap, ya. Nah, mari kita lihat penjelasan para ulama apa itu nasihat. Pengertian an-nasihat, Imam Al-Khattabi, ya, menjelaskan kata nasihat ini belum definisi, ya. Ini hanya kesan beliau. Kata beliau, Imam Al-Khattabi menjelaskan, nasihat adalah kata yang sederhana namun mencakup makna yang luas. Menurut beliau rahimahullah, tidak ada dalam bahasa Arab kata yang sesimpel nasihat. Makanya tadi Pak Haji, ya, mengatakan, kematian juga bisa menjadi nasihat, kan begitu. Jadi memang maknanya luas. Dengan cakupan makna ini, saya kutip dari kitab Fathul Bari, yaitu kitab syarah, ya, syarahnya Sahih Al-Bukhari. Nanti Bapak dan Ibu yang belum akrab dengan kitab rujukan primer juga harus belajar, ya, dalam agama Islam ini mana saja kitab yang menjadi rujukan primer, mana kitab-kitab yang sekunder. Nah, kita harus kenal mana kitab primer. Jadi kalau untuk memahami Al-Quran, kita membaca tafsir. Nah, apa saja tafsir yang dihormati, memiliki otoritas di dalam penafsiran dunia Islam, ya. Tafsir mana yang diakui sebagai tafsir yang paling utama, itu harus kenal. Nah, kalau dalam memahami Quran itu ada tafsir, ada kitab tafsir sekelas tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, dan masih banyak lagi 170 lebih lah, ya, jenis kitab tafsir. Nah, kalau di dalam hadis, nah, disebutnya kitab syarah, begitu. Jadi kalau untuk Al-Quran, kitab penjelasan ayat-ayat Quran disebutnya tafsir. Kalau kitab penjelasan hadis-hadis Nabi disebutnya syarah, begitu. Nah, kan harus tahu dulu apa saja kitab hadis Nabi itu yang primer, ya. Kan ada Musnad Ahmad, ya, itu yang paling tua, yang paling pertama. Kemudian ada Sahih Al-Bukhari, ada Sahih Muslim. Kitab Ahmad tidak disebut Sahih, disebutnya Musnad, karena ini kitab yang disusun dengan acak, ya. Segala macam sabda Nabi, pekerjaan Nabi, semua hadis Nabi ada di situ oleh Imam Ahmad, ditampung saja. Baru nanti disusun melalui bab-bab, lalu disortir mana yang sahih, mana yang tidak. Itu dikenal dengan kitab Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Muslim ini muridnya Imam Al-Bukhari. Nah, nanti kan ada kitab Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, ada juga yang membacanya Turmudi, begitu. Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ibnu Hibban, kemudian ada juga Al-Muwatta Imam Malik nanti. Nah, ini yang disebut dengan kitab-kitab hadis yang primer. Nah, itu Ibu Bapak nanti bagi yang belum kenal harus kenalan, ya. Bahkan kalau mau belilah di rumah, kita komplit nih kitab hadis, ya. Nah, nanti semua kitab yang saya sebutkan tadi itu punya syarahnya. Ada yang mendalamnya itu banyak sekali, ya, seperti kitab tafsir saja begitu. Dan nanti unik, ya, kalau menamai kitab syarah itu sesuai dengan nama kitab aslinya. Misalkan Sahih Al-Jami'u Sahih lil Imamil Bukhari. Sahih Bukhari, kitab syarahnya ini Fathul Bari. Jadi ujungnya ri, ya. Bukhari syarahnya Fathul Bari. Nanti kalau Imam Abu Dawud misalkannya Sunan Abi Dawud, syarahnya Aunul Ma'bud, ud gitu. Jadi kengengemutan, ya, para ulama mengadamel kitab ge. Sunan At-Tirmidzi, Tuhfatul Ahwazi, itu kitab-kitab syarah, ya, yang harus kita kenal. Masa orang Islam tidak kenal?
Orang kafir saja tiap tahun mengkaji itu, ya. Orientalis Barat itu mengkaji kitab tafsir kita, kitab syarah kita. Masa umat Islamnya tidak kenal sama sekali? Nah, baik. Kemudian secara bahasa nih ya, menurut pengertian bahasa, Imam Ibnu Athir ini menjelaskan secara bahasa makna nasiha itu dari kata an-nushu yang arti asalnya adalah bersih, murni. Nah, ini tolong dipegang dulu ya makna ini. Jadi nasihah dari kata an-nushu artinya bersih, murni. An-nushu itu ya, an-nushu itu bersih, murni, isim ya, kata benda. Wa aslun nushi, dan asal makna an-nushu fil lughati al-khulus. Secara bahasa adalah al-khulus. Apa? Al-khulus itu membersihkan, memurnikan. Nah, menyingkirkan dari barang-barang yang tidak boleh ada. Itu ya, secara bahasa nih. Oleh karena itu di dalam Quran surat At-Tahriyah ini dalilnya ya. Mana an-nushu itu adalah membersihkan alias al-khulus. Ada ungkapan atau kalimat taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha, kalimat nasuha ini sama satu akar dengan nasihah. Ya, dari nun, sod, dan ha. Maknanya adalah taubat yang betul-betul murni, betul-betul bersih. Ya, tidak ada kotoran yang tercampur di dalamnya. Taubatnya itu, kotoran yang dimaksud adalah niat taubatnya bukan karena Allah, kemudian dosa maksiatnya diulang, ya. Bukan nasuha, berarti kalau maksiatnya diulang, taubatnya bukan nasuha. Nah, kalau misalkan taubat, ada orang taubat lalu dia mengulang dosanya. Kata para ulama, itu ciri bahwa taubat yang kemarin tidak diterima oleh Allah. Cirinya dia mengulang kembali itu dosa. Ya. Karena kalau taubat yang diterima oleh Allah, dia tidak akan mengulang. Jadi kalau ada orang yang bertaubat lalu mengulang dosanya, itu ciri bahwa taubat kemarin tidak diterima. Nah, seperti Imam Ibnu Manzur, ini ulama ahli bahasa, ya, ulama besar yang menulis kitab Lisanul Arabi, ya, kamus bahasa Arab yang terkenal itu. Nah, Bapak dan Ibu pernah dengar tidak? Dikatakan at-taubatu an-nasuhu, ya, taubatan nasuha adalah al-khalisah, taubat yang murni, artinya bersih. Seperti susu, air susu yang murni, ya, susu sapi misalkan yang murni itu apa? Yang tidak dicampur, kan begitu. Murni, ya, bersih, tidak ada campuran kotoran apapun, murni. Nah, Imam Ibnu Manzur menjelaskan, yang melanjutkan, nasoha syai'u, kalau orang Arab mengatakan sudah menasih sesuatu, ya, artinya membersihkan, kholasoh, memurnikan. Jadi kalau orang Arab menyebut nasoha apa? Itu membersihkan, memurnikan. Wanasihu dan an-nasi itu suka disebut untuk ungkapan al-kholisu minal asal, kemurnian daripada madu. Nah, ya, wa goirihi, atau sesuatu lain yang murni. Kalau di kita mungkin susu begitu ya. Nah, wa kullu syai'in kholaso faqad nasoha, dan setiap hal yang murni, yang bersih, maka itu disebut nasoha, ya, sudah bersih. Sesuatu yang murni itu bersih. Nah, maka kalau Bapak dan Ibu belum jelas kumahanya itu yang naon maksudnya. Nah, ini ada pengertian yang lebih jelas ya. Ya. Sementara itu Imam Nawawi menyebutkan ada pendapat lain tentang makna asal dari nasihat ini. Kata Imam An-Nawawi, an-nasihatu mahudhatun min nasoha rojulu saubahu. Nasihat itu diambil dari ungkapan nasoha rojulu saubahu. Nah, ini yang menurut saya ya lebih tepat, lebih mendekati. Seseorang menasoh bajunya. Bagaimana menasoh bajunya itu? Idza khotohu, apabila dia menjahitnya. Jadi nasoha itu bukan sekedar dia membersihkan dari yang tidak boleh ada, tetapi dia juga melakukan perbaikan. Ya, nasihat itu melakukan perbaikan sehingga dia menutupinya, merapatkan, ya, yang tidak pantas di dalam baju yang sobek kan sobeknya. Ya, kalau yang tidak pantas di dalam susu adalah kotoran yang tercampur di dalamnya. Nah, itu dihilangkan. Itulah makna nasihat secara bahasa. Ya. Nah,
Nanti lihat. Menurut pendapat ini, nasihat arti asalnya adalah menjahit. Seseorang yang memberi nasihat dengan demikian sama dengan orang yang menjahit. Menurut Imam An-Nawawi ya. Yakni dia membetulkannya, merapatkannya, merapihkannya, walaupun itu terasa sakit. Karena ditojos pannya kalau menjahit itu. Ini syarah Imam An-Nawawi, ya, syarah Sahih Muslim, Kitabul Imam, bab bayan an-nadina an-nasihah, ya, tentang penjelasan agama itu adalah nasihat. Nah, baik. Jadi secara bahasa makna nasihat adalah satu, memurnikan sesuatu. Maksud murni di sini bukan bukan memurnikannya sekedar membersihkan, tetapi memurnikan itu ya dia membetulkan, mengembalikan pada kemuliaannya. Nah, nasihat adalah pekerjaan membenarkan sesuatu sehingga ia kembali pada kemurniannya, begitu. Jadi dinasoh itu artinya diperbaiki sehingga dia kembali menjadi bagus. Nah, mungkin di sini kita tahu ada nasihat di dalam bahasa Indonesia, tadi saya jelaskan mengambil makna dari ini ya. Dari memberikan nasihat itu kan seseorang yang menasehati mau izo itu dalam rangka membetulkan akhlaknya, ya, supaya tidak berperilaku yang tidak pantas dan supaya dia kembali kepada akhlak mulia. Makanya diberi nasihat. Nah, yang disebut nasihat itu bukan kata-katanya, tetapi sikapnya. Sedangkan kata-kata yang disebutkan itu kalau dalam bahasa Arab disebut mau'izoh, kalau dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, begitu, menasihati, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia lebih cenderung pada kata-kata, ya, nasihat itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab sikap, ya, sikap. Belum tentu berbentuk kata-kata, begitu. Nah, jika ditinjau dari aspek istilah pemakaian atau semantik, ya, secara terminologi, Alama Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ini ulama besar juga, ahli bahasa yang menulis Mu'jam Mufrodat, ya, fi al-Fazil Quran, kemudian Mufrodat fi Ghoribil Quran, ya. Nah, itu tulisan beliau, kitabnya saya punya. Nah, maka yang disebut dengan an-nushu, kata beliau, adalah taharri fi'lin au qaulin fihi solahu sohibihi. An-nushu, ini akar kata nasihat, adalah memilih perbuatan atau perkataan yang pantas bagi sang pelaku. Ya, maksudnya sohibi ini pelaku yang dinasihati, ya. Jadi kita mau menjadikan orang ini untuk kembali pada kemuliaan, terhindar dari sesuatu yang tidak boleh ada, sesuatu yang menghinakan, ya, terkontaminasi. Maka kita pilih harus bersikap bagaimana, harus ucapan apa yang disebutkan, mau izoh tadi. Nah, jadi maknanya luas, ya, ada tindakan, ada ucapan, nasihat itu. Tetapi kalau nasihat dalam bahasa Indonesia, yaitu adalah ucapan saja, jadi menyempit, ya. Wa nasatu lakum walakin la tushibbun nasihin, ini tadi ucapan Nabi Syuaib, ya, Nabi Syuaib. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Kata nasohtu yang diterjemahkan aku memberi nasihat di atas, maksudnya adalah memberi yang pantas, ya. Sudah memberi yang pantas sesudah diseleksi terlebih dahulu. Nah, jadi itu komponen yang ada dalam nasihat. Nah, maka sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Ashir, an-nasihatun kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair. Nasihat adalah satu kata yang digunakan untuk mengungkapkan sejumlah makna, intinya menghendaki kebaikan. Ya, iradatul khair, menghendaki adanya kebaikan, perbaikan, ya, kembali pada kemuliaannya, pada nilainya, ya, tidak dijatuhkan, tidak dihinakan, tidak dikotori. Nah, lil mansuh, bagi yang dinasihati, ya. Nah, lil mansuh lahu, ya, bagi yang dinasihati. Walaisa yumkinu ayyu abbaru hadzal makna bi kalimatin wahidatin.
Dan makna seperti ini tidak mungkin terungkap oleh satu kata saja, ya. Tujma'u maknahu goiroha, yang maknanya kecuali oleh kata nasihat ini. Jadi tidak ada yang sekaya makna nasihat. Nah, maka penjelasan dari hadis Nabi tadi, kalau kita sudah mengetahui ini, oh, nasihat itu dari kata an-nushu, secara bahasa artinya memurnikan, membersihkan, dan memperbaiki, sehingga kembali kepada kemuliaan. Maka secara istilah, orang yang memilih perbuatan, memilih perkataan, ya, kepada objek yang mau dinasihatkannya, supaya dia kembali pada kemuliaannya, kembali bersih, kembali terhindar dari kontaminasi, ya, dari hal-hal yang tidak boleh ada. Nah, maka dengan definisi ini kita mungkin tidak akan heran sekarang kalau di dalam hadis dikatakan nasihat itu yang pertama lillah, bagi Allah. Artinya apa? Ketika ada orang-orang yang merendahkan zat Allah, menghina Allah, menyekutukan Allah, bagaimana bentuk nasihat kita? Ya, bagaimana bentuk nasihat kita kepada hal-hal yang merendahkan zat Allah? Artinya kita harus melakukan pemurnian, kita harus melakukan pembersihan dan perbaikan sehingga nama Allah kembali pada kemuliaannya. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dengan menghancurkan berhala-berhala, ya, dengan mendebat kepala negara waktu itu Raja Namrud, ya, dengan mendebat juga keluarganya, bapaknya, ada yang mengatakan itu pamannya, ya, Azar itu. Kemudian juga itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, melakukan Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, diberantas semua berhala di sekitar Ka'bah, ya, dimurnikan, kemudian diumumkan di Haji Wada, an la yahujja pun tidak boleh ada yang haji orang musyrik setelah tahun ini, dibersihkan. Itu nasihat, ya. Jadi mengembalikan pada kemuliaannya. Jadi agama itu adalah tindakan nasihat kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada pemimpin umat Islam termasuk para ulama, dan kepada umat Islam secara keseluruhan. Berarti kalau ada yang merendahkan Allah, merendahkan Quran, menghina Nabi, ya, kemudian menjerumuskan para pemimpin dan menjerumuskan ulama, dan juga fitnah bahasa Arab, ya, melakukan kerusakan dalam umat Islam, kita ini harus melakukan perbaikan. Nah, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini bukan salah satu pokok dari pokok ajaran Islam, melainkan dia adalah pokok dari ajaran agama itu sendiri. Tujuan eksistensi adanya ajaran Islam, an-nasihat. Karena secara jelas hadis menegaskan apa dan bagaimana agama itu. Jadi agama itu bentuknya nasihat, supaya kembali semuanya beres kembali, untuk menjadi mulia kembali. Makanya ada di dalam Quran ayat la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah merusak di muka bumi setelah dibereskan. Tuh. Jadi Allah sudah membereskan kehidupan manusia di muka bumi dari sejak zaman Adam alaihissalam. Lalu Adam wafat, ya, putra-putranya yang menjadi nabi kan banyak. Ada Nabi Sis alaihissalam, ya. Jadi dari Adam tidak langsung kepada Nabi Idris, ya. Ada dulu nabi-nabi di antara Adam dan Idris. Hanya saja kita tidak kenal. Begitu. Di antaranya Nabi Sis alaihissalam. Lalu setelah Idris ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, terus dibereskan. Kalau ada penyimpangan dibereskan, ada penyimpangan dibereskan. Ya, sekarang Nabi dan Rasulnya sudah tidak ada. Maka siapa pewarisnya? Pewaris para Nabi. Itulah pewaris Al-Quran yang pernah saya sebutkan kepada Bapak dan Ibu, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang merendahkan semua aspek yang disebutkan tadi, maka itu menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melakukan nasihat, melakukan perbaikan, melakukan perubahan supaya kembali pada kemuliaannya. Jadi itu sebenarnya yang juga memotivasi saya untuk aktif di dunia dakwah. Bapak Ibu, mohon maaf ya, bukan sombong, tapi kalau saya bertujuan hanya untuk mencari kesenangan dunia itu sudah dibukakan oleh Allah bagi saya. Ketika saya kuliah di Tokyo, selesai kuliah itu ragam tawaran datang kepada saya untuk bekerja dengan penghasilan yang
tidak biasa, ya. Ya, ada yang dari perusahaan anu, ya. Ada yang dari kedubes gitu. Kemudian ada yang dari apa? Semacam bisnis makanan, ya. Itu ada yang ditempatkan di Tokyo, ditempatkan di Okinawa, ditempatkan di Jakarta, Indonesia, pulang pergi Jepang. Jadi kalau saya bertujuan hidup ini untuk mencari dunia, itu sudah Allah bukakan. Tetapi kenapa saya tidak pilih itu? Saya kembali ke tempat tinggal guru saya dulu, ya. Sampai sekarang dan sampai seterusnya guru saya. Saya kembali ke situ, ya, dan sampai hari ini, ya, itulah pesantren Ibnu Hajar, ya. Bisa saya kembali ke sini, saya menyumbangkan sedikit, ya, usaha dan tenaga, ya, semampunya lah untuk membantu dakwah. Itu karena ini. Nanti saya menemukan satu ayat yang menjadi keputusan yang penting dalam hidup saya. Itu surah An-Nisa ayat 97. Nanti Bapak dan Ibu boleh baca, ya. Nanti ada juga di sini saya cantumkan. Kenapa saya menolak hidup bekerja di luar negeri dengan gaji besar, ya, sudah pasti dunia itu tidak akan sulit. Tapi tidak mengambil jalan itu, kenapa? Karena ayat itu, ya. Salah satunya. Dan karena juga ini materi nasihat juga sama, ya. Nah, mari kita lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari, jilid pertama ayat 89, ayat halaman 89, disebutkan apa itu maksud nasihat kepada Allah. Nah, ini tadi kan kalau kita tidak paham apa makna nasihat di dalam bahasa Arab, pasti mengerutkan dahi. Kenapa Allah dinasihati, kan begitu? Karena yang kita tahu hanya nasihat dalam versi bahasa Indonesia. Tapi kalau sekarang, nasihat itu maknanya begitu, ya, di dalam makna bahasa Arab. Maka fanasihatulillah, kata Imam Ibnu Hajar, ya, maka nasihat bagi Allah, ya, wasfuhu bima huwa lahu ahlah, ya, bima huwa lahu ahlu wal khudu'u lahu dhahiran wa batinan wa raghbatu fi mahabbihi bi fi'li ta'atihi wa ruhbatu min masakhatihi bi tarki maksiatihi wal jihadu fi raddil asin ilaihi. Nasihat terhadap Allah adalah mensifatinya dengan sifat yang layak baginya. Tunduk kepadanya secara zahir maupun batin, berharap cintanya dengan mengerjakan taat, takut dari murkanya dengan meninggalkan maksiat, dan berjihad sungguh-sungguh dalam menolak setiap orang-orang yang maksiat terhadapnya. Nah, ini kan kalau disimpulkan berarti ketika ada sikap apapun, kondisi apapun yang mengganggu eksistensi zat yang maha pencipta, ya, zat Allah, kita berkewajiban untuk melakukan nasihat. Nah, jadi nasihat terhadap Allah itu mensifatinya dengan sifat-sifat yang layak. Nah, nanti banyak materi yang menjadi turunan dari an-nasihatulillah ini. Karena itu saya jadikan materi nasihat ini sebagai materi pengantar, ya. Pengantar ini. Nah, maka nanti ke depannya kita akan mengkaji bagaimana nama Allah itu dinistakan, oleh siapa, dan bagaimana cara kita memahaminya, bagaimana juga cara kita menghadirkan solusi, ya, untuk nama Allah yang dinistakan itu. Ini ada pesan dari Pak Haji, ya, 10 menit lagi, ya, siap Pak Haji. Terima kasih. Nah, maka ini nasihat kepada Allah. Saya cepat, ya. Nah, jadi nasihat kepada Allah itu mensifati zatnya secara hak, tunduk secara zahir dan batin, mengharap ridho dengan taat, makanya meninggalkan maksiat, dan menahan orang lain bermaksiat kepadanya. Jadi artinya melakukan semua yang pantas bagi zat Allah. Itu nasihat, ya, nasihatulillah. Kemudian nasihat kepada Quran. Nasihat kepada Quran apa? Adalah satu, ta'allumu, mempelajarinya. Kemudian wa ta'limu, dan mengajarkannya. Tuh, dipelajari lalu diajarkan. Artinya kalau kita tidak melakukan itu kepada Al-Quran, Islam kita ini dipertanyakan. Ini yang mendorong saya, artinya ilmu-ilmu dari pesantren dulu tidak bisa dibuang begitu saja. Saya harus melakukan sesuatu supaya nanti kalau wafat, kalau meninggal, saya punya sesuatu yang dibanggakan di hadapan Allah, ya. Dibanggakan di hadapan Tuhan.
Saya bertahun-tahun kuliah di Tokyo dulu tidak pernah menyembunyikan keislaman. Ya, kalau sudah waktunya sholat, kalau sudah waktunya saum Ramadan, saya teman-teman sekitar tuh tahu saya sholat. Ya, ada tempat khusus untuk saya sholat di tempat di yang ada khusus itu di tempat kerja. Ya, atasan saya tahu karena saya kerja sambilan, tidak pernah menyembunyikan. Ya, kemudian ketika saum Ramadan, mereka semua tahu. Mereka sering bertanya, orang Jepang itu sering bertanya, maghrib jam berapa sekarang katanya. Waktu itu saya kurang beruntung karena Ramadan tepat di bulan Agustus ini ya, waktu itu di bulan Agustus tahun 2012 ya, itu subuhnya 1:30 malam adzan subuh, maghribnya itu 7:30. Jadi panjang siangnya karena bertepatan dengan musim panas. Tetapi abdi teu eleh geleng Pak Haji, ku abdi di kodoan karena abdi bocor saminggu ya. Bocor sepekan waktu itu, tahun pertama di sana di Jepang. Saya kodo di musim dingin. Yang malamnya panjang ya. Musim dingin itu maghribnya jam 4 lah. Itu sudah maghrib jam 4. Subuhnya 5:30 begitu ya. Teu eleh geleng. Nah, jadi ini juga yang menjadikan saya ingin jadi harus berdakwah ini harus ya. Quran itu harus dipelajari, Bapak Ibu harus belajar Quran, belajar bahasa Arab ya. Dalam Quran itu mengajak kita berbicara dengan segala kemujizatannya. Indah sekali, luar biasa. Dia menantang orang-orang peneliti sains. Quran menantang para ahli syair ya, pujangga sastra. Quran juga menantang segala macam jenis ilmu yang dikuasai oleh manusia. Jadi manusia memiliki background ilmu apapun, di Quran itu ada tantangannya yang mampu membuktikan bahwa kitab ini berasal dari Sang Pencipta, bukan tulisan manusia. Lihat oleh Bapak dan Ibu, nanti kita kumpulkan siapa saja ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam karena ayat Quran, banyak sekali, dan itu memiliki background keilmuan yang berbeda-beda ya. Nih, jadi mempelajari dan mengajarkannya. Wa iqamatu hurufihi fi tilawah, dan juga menyebarkannya dalam menjelaskan huruf-hurufnya ketika dibacakan. Nanti apa bedanya tilawah dengan qiraah ya? Itu nanti dijelaskan lah. Wa tahriruha fil kitabah ya, dan menyebarkannya dalam tulisan. Seperti sekarang ini kan saya sedang menyebarkan dengan tulisan ya, mengajarkan Quran. Wa tafahum ma'anihi, memahami makna-maknanya seperti yang dilakukan tadi. Yang kita lakukan tadi tentang nasihat, misalkan dibandingkan makna ayat ini nasihatnya ini begitu. Wa hifdzu hududihi, dan menjaga hukum-hukumnya, had-hadnya ya. Wal amalu bima fihi, dan mengamalkan kandungannya. Wa dzabbu tahrifil mubtilin anhu, ini yang penting. Dan menyingkirkan tahrif, perubahan-perubahan huruf ya maupun makna nanti yang dilakukan oleh orang-orang yang batil dari Al-Qur'an. Disingkirkan itu. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang menyerang Al-Quran. Nanti kalau dikumpulkan, saya sudah melakukan pengumpulan, mana saja kritik terhadap Quran, banyak sekali Pak. Ya, banyak sekali. Dari mulai teksnya yang dipertanyakan, disebut tulisan Muhammad, ya disebut kitab abal-abal, contekan dari kitab-kitab sebelumnya, ya, ahistoris, tidak tepat sejarah, sampai juga penyelewengan terhadap makna-maknanya. Nah, itu kan kita tidak bisa diam. Kita harus melakukan nasihat. Sehingga nanti kalau kita wafat, ya kita punya amal. Dan ini bermanfaat bagi umat Islam yang lain, bagi turunan kita, anak cucu kita. Kita menulis buku misalkan yang membela Al-Quran, membela zat Allah yang dinistakan, ya. Menghina Nabi Muhammad, kita jawab satu persatu. Dibuktikan tidak benar. Nabi Muhammad disebut begini, disebut begitu, kita buktikan. Bagaimana dengan sedemikian rupa bahwa itu tidak benar? Kan itu ya nasihat. Nah, ini kepada Rasul ya. Ya intinya sudah diketahui lah ya. Nasihat kepada Rasul juga mengagungkan, menolongnya ketika masih hidup, dan kita tidak sejaman jadi tidak mungkin, maka kita menolongnya sesudah beliau wafat. Ini menolong Rasul itu bagaimana ya? Menghidupkan sunnahnya dengan mempelajari dan mengajarkannya, mengikutinya dalam perkataannya dan perbuatannya, mencintainya dan mencintai para pengikutnya. Ketika bersolawat itu kan kita sudah mencintai ya. Bagaimana caranya supaya kita ingin memperbanyak solawat?
Bagaimana caranya? Yang dianjurkan oleh para ulama ketika kita ingin memperbanyak sholawat adalah kita dianjurkan mempelajari hadis dan sirah Nabi. Dengan banyak membaca hadis Nabi, dengan banyak membaca sejarah Nabi, kita terus menemukan nama Nabi kan. Qala Rasulullah bersabda, Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sholawat. Jadi anjuran para ulama untuk memperbanyak sholawat adalah dengan mempelajari sirahnya, membaca hadis-hadisnya. Begitu. Nah, kemudian kepada para pemimpin, ini di skip dulu lah ya, nanti dijelaskan bagaimana menasehati pemimpin. Maksudnya adalah melindungi pemimpin kita dari akhlak buruk, dari ketidakamaнаhan, dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu kita harus bertanggung jawab. Kita sebagai rakyat ya, yang harus mengawasi, membimbing ya pemimpin kita sendiri. Sehingga nanti kita melakukan protes, melakukan mengajukan keberatan, melakukan usaha-usaha yang diakui secara konstitusional ya, supaya pemimpin kita sadar kalau punya kesalahan misalkan. Nah, jadi ada koneksi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Makanya Allah tidak akan memberikan pemimpin yang adil kalau masyarakatnya tidak merubah kesolehan. Jadi satu-satunya cara untuk bagaimana negara ini sekarang ya, misalkan negara ini banyak masalah, kita ingin negara ini lebih baik, pemimpin yang lebih baik. Tidak ada cara lain menurut sudut pandang Al-Quran kecuali kita memperbaiki diri sendiri. Dan kesolehan ini dilakukan secara kolektif. Makanya di sini setelah nasihat kepada pemimpin muslim, kesananya termasuk kepada ulama ya, dan juga kepada kaum muslimin. Tuh, jadi harus dilakukan secara kolektif. Makanya nanti nyambung dengan surah Ar-Rahman yang ke 69 itu. Jadi kalau penduduk negeri itu iman dan takwa, dibukakan berkah dari langit dan bumi. Nah, sudah ya, ini sudah habis belum ya Pak Haji? Nah, kalau nanti saya tutup dengan ini ya. Nah, ini motivasi menolong agama Allah. Jadi motivasinya ini, ya, melakukan nasihat itu. Allah berfirman dalam surah Muhammad, disebut juga surah Al-Qital, ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah pun akan menolongmu. Tuh. Wa yusabbit aqdamakum, dan mendeguhkan kedudukanmu. Artinya kita tenang hidup di dunia, kita juga tenang mengalami sakaratul maut, diteguhkan oleh Allah, kita juga tenang di alam barzakh, di alam kubur ya. Ditanya oleh malaikat nanti dengan pertanyaan di alam kubur, kita diteguhkan. Juga nanti di yaumul mizan, di hadapan Allah ditimbang, kita diteguhkan. Itu kalau kita menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Artinya kalau ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya kesananya memang amal yang sulit, tidak mudah kalau tanpa keimanan. Silakan Pak Haji, Bu Haji nanti periksa ayat-ayat yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, kesananya pasti berat kalau tanpa keimanan ya. Seperti misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kan orang yang tidak beriman, orang non muslim misalkan, mau tidak mereka saum? Ya tidak mungkin. Nah, ini juga sama, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Ini. Oh, ini mohon maaf ada ya beberapa di antara paham-paham yang sedang menyerang Islam ya, tapi ini tidak dijelaskan sekarang ya. Ini hanya review sajalah. Tuh, ya, banyak sekali tantangan kita Bapak Ibu ya. Sudah. Ini hajatan ayat laguan. Nah, nanti Umar mengatakan nahnu ya qaumun a'azzanallahu bil Islam ya. Kita adalah umat yang dimuliakan Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dari selainnya, maka Allah akan menghinakan kita. Dan ini sebagai penutup surat An-Nisa 97, ada orang yang dicabut nyawa adalah saya waktu itu ya, waktu saya masih di Jepang, kan itu saya pulang. Innaladina tawafahumul malaikatu zolimi anfusihim. Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi sendiri karena tidak melakukan nasihat, tidak melakukan dakwah, ya, hidupnya ingin senang sendiri. Qalu, dikatakan oleh malaikat, fima kuntum, kenapa kalian begini? Ya, kenapa kalian menjadi minoritas? Kenapa tidak melakukan dakwah? Kenapa menjadi lemah? Kenapa begitu? Ya, ditanya-tanya oleh malaikat. Qalu
kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang yang lemah di bumi itu. Ini untuk ayat orang yang ada di Mekah waktu itu. Tapi ini juga berlaku bagi kita kan. Kita berada di satu negara, di satu kota, di satu kampung yang Islamnya lemah, lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan melakukan nasihat, menjalankan ajaran Islam saja kesulitan. Kan begitu kalau di negara orang kafir. Ya, lalu kita mengatakan mustad'afina fil ardi, kami ini lemah di muka bumi. Ini kita dimarahi langsung oleh malaikat. Qalu, malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan? Bukankah bumi Allah itu luas? Ya, fatuhajiru fiha, sehingga kamu bisa pindah dari sana, cari tempat lain yang umat Islamnya lebih baik dan kamu bisa mendirikan peradaban Islam tempat itu, ya. Jangan diam di tempat yang kita jadi minoritas dan kita lemah untuk melaksanakan ajaran Islam. Tuh. Lalu dikatakan faulaika ma'wahum jahannam. Itulah orang-orang yang dilemparkan dulu oleh Allah ke neraka jahanam, wasaat masyiro, dan seburuk-buruk tempat kembali. Saya menangis ketika membaca ayat itu. Dan saya memutuskan meminta izin kepada ibu, kepada bapak, ya, untuk pulang. Lalu saya pulang, ya. Nah, tidak jadi bekerja di luar negeri. Nah, begitu Pak. Alhamdulillah, baik para sahabat. Saya kira karena waktu sudah menunjukkan 13.59 menjelang 14, pas sudah jam 14. Pas, ya. Saya kira kita cukupkan saja. Insya Allah di hari Senin minggu depan kita ketemu lagi, dan apabila masih ada pertanyaan yang mengganjal, saya kira di-keep aja dulu. Ya. Dan tidak lupa nanti disampaikan di hari Senin menjelang minggu depan. Boleh. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan disampaikan Pak Ustadz menjadi sesuatu hal menambah, selain ilmu juga menambah nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya kira cukup. Mohon maaf dari saya atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Ustadz. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka sesi majelis virtual ini kita cukupkan sampai di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.